Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah makan semua? Sudah. Berarti sudah kenyang? Sudah. Berarti siap untuk belajar ya? Sudah. Oke, terima kasih. Jadi pelajaran hari ini akan Pak Guru isi selama 1 jam pembelajaran. Ya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, Pak Guru minta ketua kelas untuk pimpin doa dulu, supaya pelajaran kita hari ini barokah untuk kita semua. Silakan ketua kelas pimpin doa. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Sebelumnya Pak Guru akan absen dulu. Siapa yang nggak masuk hari ini? Amira? Hadir. Azwan? Nggak masuk. Ini keterangannya? Nggak ada kirim surat berarti ya? Helsi? Baliska? Nggak masuk. Ini keterangannya nggak ada juga? Oke, sebelum kita melanjutkan ke materi, Pak Guru akan melakukan ice breaking. Ya, jadi ice breakingnya itu clue-nya adalah masing-masing orang nanti mencari pasangan, ada sebagai hijau, ada sebagai hitam. Ya, hijau. Oke, yang terakhir fokus. 3, 2, 1. Hitam. Nah, oke, terima kasih. Silakan kita duduk sama-sama. Pak Guru akan menyampaikan materi tentang apa? Stop bullying. Oke, sebelum kita ke materi, Pak Guru akan jelaskan tujuan dari pembelajaran hari ini. Oke, yang pertama adalah peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan apa itu bullying. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mengetahui jenis-jenis bully. Apa itu bully? Ada yang bisa? Apa kira-kira bully itu? Oke, siapa tadi yang bilang? Mengolok-olok. Oke, Vidya betul. Mengolok-olok, media. Ada yang lain? Ori? Mengejek, fisik, betul. Yang lain? Memukul, betul. Penindasan. Silakan yang lain. Perundungan. Betul. Yang lain? Kenapa? Mengejek nama orang tua, ini yang paling sering Pak Guru dengar. Ya, menyebutkan nama orang tua, padahal orang tua sudah keren-keren, disebut-sebut namanya. Silakan diperhatikan. Jadi di sana dijelaskan, bully adalah salah satu bentuk perilaku agresi, ya, dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang atau terus-menerus dengan tujuan mengganggu orang lain atau korban yang lebih lemah darinya. Bully itu dibagi menjadi 4 menurut Barbara Coloroso. Yang pertama itu ada namanya bully secara verbal. Adalah perilaku yang dapat berupa julukan nama. Tadi yang sudah disebutkan teman kamu. Menyebutkan nama orang tua. Selanjutnya di sana ada kritikan kejam. Ya. Lalu yang kedua ada bully namanya secara fisik. Fisik itu banyak macamnya. Di sana ada memukul, menendang, menampar, cekik, menggigit, cakar, meludahi, dan merusak barang-barang yang ini yang paling parah. Ini sudah berbentuk fisik. Itu bisa termasuk kategori kriminal. Ya, hal-hal yang semacam itu yang tidak boleh dilakukan di sekolah maupun di luar sekolah. Oke, selanjutnya. Oke, yang ketiga
Ada namanya bully secara relasional atau sosial. Ini pelemahan diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan atau penghindaran. Perilaku ini dapat mencakup sikap-sikap yang tersembunyi seperti pandangan yang agresif, lirikan mata, helaan napas, cibiran, tawa, mengejek, dan bahasa tubuh yang apa kira-kira contohnya? Apa kira-kira contohnya? Syirik. Boleh? Kira-kira apa contohnya ini? Hah? Misalkan mungkin yang sering. Apa yang sering terjadi biasanya? Nah, bahasa tubuh. Hah? Bahasa tubuh. Gimana? Ya, yang menggunakan bahasa tubuh gimana? Nah, Pak Guru contohkan. Pak Guru contohkan. Ini Helsi misalkan lagi jalan. Terus dilihat sama nidaan. Sok cantik. Padahal cantikan aja saya. Itu merupakan salah satu bentuk apa? Bentuk tubuh. Iya, dia melecehkan harga diri temannya. Banyak macamnya bully. Ya, itu adalah termasuk salah satu hal yang tidak diperbolehkan di sekolah maupun di luar. Ya. Dan yang terakhir, bullying elektronik atau cyber. Pernah dengar kata cyber nggak? Cyberbullying. Ini biasanya terjadi di media elektronik. Ada yang bisa mencontohkan? Ada yang bisa mencontohkan kira-kira seperti apa? Hah? Menyembunyikan HP teman, usil, boleh. Cyberbully. Yang menggunakan di media sosial, website. Di WA, contohnya seperti apa? Media. Ya, boleh. Saling sindir lewat status. Misalkan Helsi bikin status di story WA. Sok pinter, sok kecantikan, sok keren. Dengan menyebutkan hashtag Lerin. Di Facebook. Dia membuat postingan. Kira-kira seperti apa kalimatnya? Ya, foto. Kira-kira seperti apa contohnya? Apa contohnya yang lain? Kira-kira apa? Misalkan di media sosial di Facebook. Coba. Misalkan bikin apa namanya? Status di Facebook. Kira-kira kalimat seperti apa? Misalkan. Apa baik? Hah? Kenapa? Makanan tidak enak kok dijual. Boleh. Berarti dia menyindir orang yang jualan. Atau apa yang lain? Atau apa tadi? Hah? Ada yang curi anggur. Ya, dengan menyebutkan nama. Ada yang lain? Ada yang lain? Atau dengan mengirimkan emoji ya? Bisa? Misalkan dia mengirimkan emoji apa biasanya untuk menyindir? Emoji jijik atau kadang-kadang emoji mengejek, seperti misalkan emoji yang di hutan. Ya, emoji monyet dan lain sebagainya. Gue lanjutkan ya. Ini sebab-sebab terjadinya bully. Salah satunya di sana adalah bully terjadi karena tradisi. Ini biasanya terjadi di sekolah kalau tradisi ini. Mentang-mentang sebagai ketua tingkat dia bebas membuli adik kelas. Biasanya pas ospek. Ya, atau bahasanya sekarang itu MPLS. Oke, yang kedua, keinginan untuk balas dendam karena dulu pernah mendapatkan perlakuan yang sama. Selanjutnya, perasaan ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan superior. Bahwa yang Pak Guru jelaskan tadi, karena dia ingin dianggap kuat, akhirnya dia bully teman yang lemah. Dorongan untuk mendapatkan kepuasan. Ya, kalau sudah membuli artinya dia merasa puas, senang, happy, tanpa dia memperdulikan perasaan
lain. Oke, dampak negatifnya, fisiknya terganggu, cedera, terluka seperti Pak Guru bilang tadi, dilempari batu, akhirnya kepalanya bocor, tertekan, psikis kejiwaan seperti takut, cemas, rasa tidak nyaman, resah, dan lain sebagainya. Ini bahaya sekali. Pergaulan sosial terganggu seperti minder. Nah, ini minder. Ini biasanya kalau sudah minder, kebanyakan dari teman kamu prestasi belajarnya akan ya, terganggu ya prestasi belajarnya dan lain sebagainya ya. Kita lanjutkan. Oke. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara mencegah atau melawan bully? Salah satunya apa? Melapor. Kemana? Ke guru BK atau ke guru mata atau ke wali kelas. Oke, boleh. Nah, siapkah kita menjadi generasi anti bully? Kalau Pak Guru tanya, siap nggak? Siap nggak? Siapa yang nggak siap? Oke, berarti semua siap ya? Jadi tidak ada bully lagi. Oke. Yang pertama adalah hindari membawa atau memakai barang-barang mahal atau barang-barang mewah. Contoh, misalkan mentang-mentang punya iPhone, mentang-mentang punya cincin emas 25 karat mungkin misalkan dipakai. Itu dihindari, ya. Jangan sendirian, ya, di tempat sepi. Jangan berada di dekat dengan orang yang suka melakukan tindakan bully atau berada di sekitar mereka. Jadi kalau kamu sudah tahu teman kamu sering bully, usahakan jangan dulu dah berteman sama mereka. Ya. Kalau bisa kamu nasihatin. Oke? Kenali dan perhatikan pelaku. Kalau punya handphone, enggak apa-apa difoto. Itu sebagai buktinya. Kalau sempat direkam. Itu buat laporan nanti, ya. Jangan ikut-ikutan, ini yang paling penting. Oke, apa upaya yang harus dilakukan? Tadi yang pertama apa? Melaporkan ke guru BK atau guru mata pelajaran atau wali kelas. Jadilah orang yang percaya diri, tunjukkan ketahanan diri bahwa kita tidak mau mengganggu dan diganggu. Bersikap tenang saat yang ada yang mengganggu, jangan biarkan emosi terpancing. Oke, artinya bahwa ketika orang lain udah emosi, ya jangan lagi dipancing emosinya biar tambah marah. Yang ketiga, jika melihat ada teman menjadi korban, maka tolonglah korban dan laporkan. Yang keempat, lakukan perlawanan, ikuti dengan berteriak, lari atau tindakan apapun sambil mencari pertolongan. Catatlah tempat, orang-orang yang terlibat dan jenisnya. Seperti yang Pak Guru bilang tadi, kalau kamu sempat, foto divideokan. Itu sebagai bukti. Oke, silakan disimak ya. Kenapa semua teman-teman di sekolah berkata kalau aku jelek, gemuk, dan gak mau berteman denganku? Stop perundungan. Di Indonesia masih banyak banget kasus perundungan yang harus kita hentikan. Kekerasan dilakukan secara verbal, Dasar jelek, tambah gendut. secara fisik, Jangan mau teman. secara relasional, dan elektronik. Bahaya kan perilaku perundungan itu? Kalian tahu nggak dampaknya apa? Mereka dapat mengalami depresi. Ada yang takut pergi ke sekolah. Malu. Ada juga yang berpikiran untuk membalas dendam. Bahkan ada yang menyakiti diri sendiri dan berujung bunuh diri. Yuk teman-teman, stop perundungan. Hentikan perundungan, eratkan persaudaraan. Oke. Ya, oke, video yang kedua ya. Viral, anak SD dari korban bullying terpaksa pindah sekolah ke SLB. Media sosial dihebohkan dengan kisah seorang pelajar sekolah dasar yang terpaksa pindah ke sekolah luar biasa atau SLB. Usut punya usut, ini terjadi karena anak tersebut menjadi korban bullying oleh teman-teman sekolah lamanya. Anak itu pun pindah dari sekolah umum ke SLB, padahal dia dalam kondisi yang baik.
Belum lagi, jarak tempuh dari rumah ke sekolah SLB yang sejauh 2 km. Setiap harinya, anak itu berjalan kaki diantar oleh sang ayah. Kisah pelajar di Salatiga, Jawa Tengah ini pun viral di media sosial dan menjadi perhatian warganet. Nanti masing-masing kelompok dari nomor 1 bergabung dengan nomor 1, nomor 2 bergabung dengan nomor 2, dan nomor 3 bergabung dengan nomor 3, dan seterusnya. Ya, bisa dipahami? Oke, silakan mulai berhitung dari Amira ke samping. Ulangi. 2. Tuh. Oke, silakan sekarang kelompok 1 Pak Guru minta di sebelah sini, diikuti kelompok 2, kelompok 3, 4, kelompok 1. Satu ya. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Yang terakhir kelompok 5. Oke. Silahkan kalian berdiskusi ya. Di sana ada, boleh Pak Guru pinjam bentar? Oke, di sana ada 3 gambar orang ya. Ada 3 gambar orang, 1 sebagai pembuli, yang satunya ada sebagai penonton, dan yang ketiga itu sebagai korban. Jadi silahkan kalian deskripsikan seperti apa mungkin gambarannya. Ya, silakan kerjakan berdiskusi dengan kelompok kalian. Oke, kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, angkat tangan biar Pak Guru bantu. Silahkan. Silahkan dipelajari materinya. Nanti kita coba presentasikan di depan. Oke, gimana kelompoknya Ori? Silakan sambil dikerjakan ya. Ya, sambil berdiskusi dengan anggotanya. Dayu, silakan diskusi. Dimas, kelompok Dimas ya. Kelompoknya Helsi, bagaimana, ada kesulitan Helsi? Oke, silakan diskusi dengan anggotanya. El, gimana El? Ada kesulitan nggak El? Gampang diisi atau udah memahami semuanya? Oke, kalau kamu perhatikan tadi, insya Allah pasti memahami. Oke? Masih semangat nggak? Masih semangat? Kita ice breaking lagi nggak? Ya. Oke, kita ice breaking lagi? Ya. Kita ice breaking lagi nggak? Semangat. Pak Guru lihat ini ngantuk-ngantuk gimana? Iya, semangat dong. Walaupun siang anggap masih pagi. Tadi kan kalian sudah sarapan, sudah beli es, Pak Guru lihat. Sudah beli pentol, Pak Guru lihat. Silakan. Ada yang sudah kelompoknya? Oke, yang sudah kelompoknya angkat tangan. Oke, ada yang mau maju duluan? Oke, kelompok 5 siap ya? Siap? Siap maju kelompok 5? Oke, silakan semuanya boleh ke depan. Semuanya boleh ke depan, tinggal dibacakan hasil diskusinya dengan anggotanya. Kelompok yang lain boleh menanggapi ya. Boleh memberi masukan, boleh menyanggah dan lain sebagainya. Silahkan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kelompok? Apa yang mungkin mereka rasakan? Mereka merasa keren dan puas. Boleh bergantian. Mengapa mereka melakukan intimidasi? Karena merasa kesal dan jijik. Oke, boleh gantian.
Apa yang mungkin mereka rasakan? Panik. Panik. Ya. Boleh. Mengapa mereka mungkin tidak menghentikannya? Keren, tidak ingin ikut campur. Oke. Ayo, gimana? Apa yang mungkin mereka rasakan? Sedih, trauma, dan depresi. Depresi, ya. Kelompok yang lain, ada yang mau menyanggah? Ada masukan? Cukup? Oke, silakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi Kasih wabarakatuh. aplaus buat kelompok. Ya, di bawah. Oke, Pak Guru ucapkan terima kasih kelompok yang sudah mempresentasikan di depan. Oke, selanjutnya adalah Pak Guru akan simpulkan, ya. Pak Guru minta nanti 2 orang atau lebih boleh menyimpulkan. Ada yang bisa menyimpulkan enggak pelajaran hari ini? Silakan. Disimpulkan apa yang kamu dapatkan. Boleh, ayo. El, boleh berdiri El, tak apa-apa. Kesimpulannya, bully dapat menurunkan mental korban. Oke, bully dapat menurunkan mental korban menurut L. Yang lain? Silakan. Perempuan mungkin ada yang mewakili barisan para kaum hawa? Silakan, media. Boleh? Jauhkan diri dari bullying. Menjauhkan diri dari bullying. Ori boleh? Korban menjadi takut pergi ke sekolah. Korban menjadi takut pergi ke sekolah. Sekarang Pak Guru balik bertanya. Seandainya itu terjadi kepada kalian, bagaimana perasaannya? Tentu kita merasa tidak enak atau merasa takut. Ya? Oke. Selanjutnya nanti Pak Guru akan meminta kalian untuk mengisi lembar evaluasi. Ya. Ini sudah Pak Guru siapkan. Ada lembar evaluasi masing-masing kelompok untuk berdiskusi kembali, ya. Bagaimana tanggapan atau perasaan kamu pembelajaran hari ini? Ya, kelompok 1. Kelompok 2, kasih belakangnya sih. Kelompok 3, kasih. Kelompok 4, kelompok 5. Ya. Oke, silakan boleh diisi ya. Caranya sudah ada di atas keterangannya. Kalian tinggal centang sesuai dengan keadaan. Bagaimana perasaannya? Sudah ada di sana, tinggal dicentang. Silakan ya, didiskusikan dengan kelompoknya, dengan anggotanya. Kalau ada kesulitan boleh bertanya, angkat tangan. Pak, ini bingung. Jawabnya seperti apa? Boleh bertanya, angkat tangan. Mana? Nah, boleh, mungkin buat catatan buat Pak Guru maksudnya. Boleh ya, masukan. Ya. Hah? Boleh. Boleh isi, boleh. Siapa tahu mungkin ditambah sama kalian, boleh, silahkan. Nah, ini bisa diisi, mungkin berikan Pak Guru masukan. Nah, misalkan Pak Guru waktunya terlalu cepat, atau mungkin masukan buat Pak Guru. Ya, Pak Guru mungkin harus seperti ini. Nah, boleh diisi, ya. Ya. Gimana Auri? Sudah kelompoknya Auri? Nah, boleh diisi ya. Oke, kelompok yang lain bagaimana? Ada kesulitan? Bisa ya?
Bisa ya, karena sudah memenuhi materinya, Pak Guru yakin bisa diisi dengan bersama-sama. Bagaimana? Sudah semua? Oke, LKPD dan hasil diskusinya boleh dikumpulkan ke depan, boleh diwakili ketua kelompoknya. Oke. Ya, dua-duanya. Silakan boleh dikumpulkan. Terima kasih ya. Oke, terima kasih buat semua kelompok. Oke. Jadi materi hari ini cukup seru apa enggak? Senang enggak? Kira-kira materi ini perlu enggak kalian pelajari? Ya, perlu ya. Oke, terima kasih atas segala kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua, bil khusus buat Pak Guru pribadi. Kurang lebihnya Pak Guru ucapkan mohon maaf dan Pak Guru ucapkan terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan boleh dirapikan lagi bangkunya ya.